kukatakan sesuatu. Bab 498. Inggris adalah wilayah Sean, tapi bisa-bisanya ada orang yang berani menculik ibu mertuanya. Sean membawa Maureen ke ruang tamu dan memanggil pengurus virus untuk memintanya menyiapkan uang tunai 10 juta pound. Bagi banyak orang kaya, aset hanya terlihat di permukaan. Tetapi, jika disuruh mengambil uang tunai, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengambilnya. Sementara, untuk keluarga Yuwono, uang tunai 200 miliar adalah jumlah yang biasa. Tidak hanya uang tunai, tapi semua jenis perhiasan emas dan perak tersebar di seluruh kastil ini. Pada saat ini, Tian turun sambil memakai piyamanya. Tian yang merasa penasaran pun menghampiri mereka dan bertanya, "Sean, adik ipar, sudah semalam ini, apa yang kalian lakukan di sini?" Sean memandang Tian. "Kak, apa kami sudah membangunkanmu?" Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, tidak, aku kebetulan bangun untuk ke kamar mandi, lalu mendengar suara, jadi aku kemari untuk memeriksa." Uang sebanyak ini mau dipakai untuk apa?" Sean menjawab dengan jujur, "Ibu Maureen memenangkan uang di kasino. Saat baru keluar, dia diculik. Para penculik meminta uang tebusan 10 juta pound." "Apa? Diculik? Siapa yang berani menculik mertua keluarga Yuwono kita?" Tian langsung emosi. Tian segera mengangkat telepon dan berkata, "Sean, kamu tidak perlu menyiapkan uang tebusan. Di Inggris, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Yuwono kita. Katakan alamatnya, aku akan meminta Bastian untuk menyelamatkan ibu mertuamu." Liani adalah ibu mertua Sean. Meskipun ibu mertuanya memandang rendah dirinya dan selalu mengucapkan hal-hal buruk padanya, bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari istrinya. Liani mengalami hal seperti ini. Sebagai menantunya, dia ingin turun tangan langsung untuk menyelamatkannya. "Tidak perlu. Aku akan menyuruh Louis saja untuk menyelamatkan ibu," kata Sean. Pada saat ini, senyum yang sulit dipahami muncul di wajah Tian. "Adikku, kenapa? Kamu tidak percaya kalau aku bisa menyelamatkan ibumu dan membawanya kembali dengan aman, iya?" tanya Tian. "Benar juga, Louis memang lebih kuat dari Bastian. Kalau begitu, suruh saja Louismu itu pergi ke sana." Kata-kata Tian membuat Sean sebagai adiknya ini merasa tidak enak mendengarnya. Keluarga Yuwono memiliki Louis, Bastian, dan Jacob. Berdasarkan usia, seharusnya Tianlah yang mendapatkan Louis. Juan pantas mendapatkan Bastian, sementara Sean mendapatkan Jacob. Namun, Charles menugaskan Louis yang terkuat pada Sean yang paling muda. Meskipun Tian tidak mengatakannya, Sean tahu kakaknya pasti kesal dan merasa tidak adil. Sean tidak ingin menyakiti perasaan saudaranya karena ini, jadi dia buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin, Kak? Apa yang kakak pikirkan? Aku tidak bermaksud begitu. Bastian sudah lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan daripada Louis, jadi dia lebih memahami perilaku para penculik seperti mereka. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak untuk menyuruh Bastian menyelamatkan ibu mertuaku," kata Sean. Begitu mendengar pujian Sean untuk Bastian, Tian tersenyum seperti biasa. Dia mengangguk, menatap Sean dan Maureen, dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membawa tante kembali dengan selamat." Setelah berbicara, Tian berjalan menjauh dan membuat panggilan telepon. Sean menepuk bahu Maureen dan menghiburnya, "Sayang, jangan khawatir. Bastian kakak sangat kuat. Dia sangat berpengalaman dalam menangani hal semacam ini. Karena para penculik ini sudah berani memeras keluarga Yuwono kita, itu berarti mereka bukan orang besar. Jika tidak mungkin mereka bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Yuwono kita. Seharusnya Bastian dapat menangani bandit semacam ini dengan mudah." Sean sudah menganalisis masalah ini.
Dia percaya dengan kemampuan Bastian, Bastian akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna dan tidak perlu mengutus Louis. Ini seperti melakukan layup 3 langkah dalam permainan basket. Seorang siswa sekolah dasar dapat melakukannya, jadi untuk apa menyuruh pemain NBA melakukannya? Tentu saja, perbedaan antara Bastian dan Louis pasti tidak terlalu besar. Jika hanya berduel 1 lawan 1, keduanya bertarung sampai mati. Kemungkinan jika dibandingkan, Louis akan menang 1 poin lebih banyak dari Bastian. Apa yang membuat Louis lebih kuat dari Bastian terletak pada kebijaksanaan, cara pandang keseluruhannya, kepribadiannya, dan kemampuan bertarungnya yang begitu gesit. Setengah jam kemudian, seorang pria yang tingginya hampir 2 meter berjalan dengan tas yang berat di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran London sebelum fajar. Orang ini Bastian, salah satu dari pria gagah perkasa dari keluarga Yuwono. Tingginya 198 cm dan beratnya 103 kg. Dia memiliki tato di lengan dan punggungnya, memberikan kesan penindasan yang kuat. Ada penjaga di pintu. Mereka merasa agak takut ketika melihat Bastian, tetapi mereka memegang senjata di tangan mereka, jadi mereka tidak takut padanya. "Kamu dari keluarga Yuwono. Kamu membawa uang tebusan?" tanya penjaga kulit putih itu. Wajah Bastian dipenuhi seringai, semacam seringai yang hanya muncul ketika seseorang akan membunuh seseorang. Dia tidak berbicara dan mengangkat tas di tangannya. "Periksa," kata salah satu penjaga kulit putih pada yang lain. Pria ini memeriksa Bastian, tetapi tidak menemukan senjata apapun di tubuhnya. "Masuk." Karena Bastian tidak memiliki senjata di tubuhnya, dia langsung diizinkan masuk. Meskipun Bastian tinggi dan terlihat pandai bertarung, orang-orang yang ada di dalam semuanya memegang senjata di tangan mereka dan tidak takut padanya sama sekali. Bastian masuk sambil membawa tasnya, lalu mendapati Liani dan 4 nyonya kaya diikat di kursi. Dari 4 nyonya kaya lainnya yang diikat, tidak ada yang bisa dilihat. Mereka semua sekelompok wanita paruh baya yang gemuk. Namun, Liani menjaga tubuhnya dengan sangat baik. Setelah diikat, tubuh Liani yang sudah dijaganya selama bertahun-tahun semakin menonjol. Setelah salah satu penculik melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Liani. Awalnya dia ingin memperkosa Liani. Hanya saja, Liani mengatakan bahwa dirinya sudah berusia 60-an, jadi penculik tidak jadi melakukan aksinya. Orang-orang asing ini, terutama anak muda yang belum pernah melihat dunia, benar-benar tidak bisa membedakan usia orang Asia. Ketika penculik melihat Bastian, dia bertanya, "Sudah bawa 10 juta poundnya? Kamu letakkan di tas bobrok seperti itu?" Bastian tersenyum. "Kalau tidak percaya, kamu bisa memeriksanya." Penculik mendengus dingin. "Jika tidak ada 10 juta pound di dalamnya, aku akan langsung membunuhmu." Kepala penculik berjalan sambil membawa pistol, membuka resleting tas, dan melihat isi tas itu penuh dengan sampah kertas. Dia langsung sangat marah. "Fok, cari mati. Beraninya membodohiku." Kepala penculik segera mengangkat tangan, ingin menembak Bastian, tetapi Bastian meninju dadanya secepat kilat. Detik berikutnya, dia langsung merebut pistol dan membereskan lawan. Terdapat lebih dari belasan orang di sini. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Bastian. Namun, Bastian tidak takut sama sekali. Setelah kembali melakukan 2 tembakan dan berguling, Bastian kembali merebut sebuah pistol. Di akhir, dia mengambil mayat untuk dijadikan tameng dan dengan cepat menjatuhkan 10 orang di ruangan itu ke tanah. 2 penjaga di pintu juga ditembak mati penembak jitu yang diatur oleh Bastian di luar. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk datang membantu. Liani dan beberapa nyonya-nyonya kaya sangat gembira. "Kita selamat.
Kita selamat. Pasti menantu Liani yang hebat itu mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Wow. Keterampilan dan keahlian menembak laki-laki ini benar-benar luar biasa. Liani, menantumu bisa memiliki anak buah seperti itu, sungguh menakjubkan. Liani menangis kegirangan. Sean si bajingan itu akhirnya tidak mengecewakanku.